Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah proses industri kimia. Pada saat ini kami akan berdiskusi tentang proses pembuatan vinil klorida monomer yang dimana sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Meita dengan NIM 22139. Kenalkan, saya Leonardo Arya Chandra dengan NIM 22135. Perkenalkan, saya Jennifer Natasha dengan NIM 22141. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang vinyl klorid monomer yang dimana pada diskusi kami kali ini kami akan membahas tentang apa itu VCM, apa kegunaannya dan apa saja bahan baku yang digunakan, proses pembuatannya sampai ke spesifikasi alat dan penanganan kesehatan serta keselamatan kerja pada pabrik pembuatan VCM. Apa itu VCM? Vinyl klorid monomer atau VCM ini merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C2H3Cl yang merupakan alkana terhalogenasi. VCM ini banyak digunakan sebagai bahan baku plastik seperti PVC sheet, PVC film, PVC leather, dan produk-produk lainnya seperti botol plastik. Vinyl klorid monomer ini biasanya dikenal dengan sebutan kloroetilen atau kloroetan yang merupakan cairan yang tidak berwarna, berbau manis pada suhu kamar dan tekanan atmosfer. Pada keadaan cair berupa cairan jenuh tak berwarna. Dan berat molekul dari vinyl klorid monomer sendiri adalah 62,4985 gram per mol. Nah, adapun kegunaan dari vinyl klorid monomer yaitu vinyl klorida ini digunakan terutama sebesar 95% itu digunakan dalam pembuatan polivinyl klorida atau PVC yang mencakup sekitar 12% dari total penggunaan plastik di seluruh dunia. Menurut WHO tahun 1999, penggunaan PVC terbesar adalah dalam produksi pipa plastik dan kegunaan penting lainnya adalah sebagai penutup lantai, barang konsumsi, aplikasi kelistrikan, dan sektor transportasi. Lalu ada juga sekitar 1% PVC ini digunakan untuk memproduksi kopolimer vinil klorida atau vinil asetat. Penggunaan kecil vinil klorida atau monomer mencakup pembuatan pelarut terklorinasi, terutama 10.000 ton 1,1 dikloroetana per tahun dan produksi etilen diamina untuk pembuatan resin. Vinil klorida ini telah digunakan di masa lalu juga sebagai zat pendingin, sebagai pelarut ekstraksi untuk bahan yang peka terhadap panas dalam produksi kloroasetaldehida, sebagai propelan aerosol, dan dalam obat-obatan serta produk domestik. Penggunaan vinyl klorida sebagai zat pendingin dan lain-lain itu sekarang sudah dilarang di Amerika Serikat oleh Badan Perlindungan Lingkungan pada tahun 1974. Di sini juga ada sifat fisik dari komponen bahan baku serta produk dan yang akan dijelaskan itu pertama itu ada rumus molekul dari masing-masing bahan baku yaitu etilen, klorin, dan EDC atau etilen diklorida. Etilen dengan rumus molekul C2H4 mempunyai berat molekul 28,05 dengan titik didih 169,3 dan titik bekunya minus 103,8 serta berada pada temperatur kritis 282,4 Kelvin dengan tekanan 50,4 bar dan densitasnya adalah 577. Lalu di sini dapat juga dilihat spesifikasi dari klorin dan EDC juga spesifikasi sifat fisik dari produknya yaitu VCM dan juga HCl. Lalu ada juga sifat kimia dari bahan baku serta produk pada proses pembuatan VCM ini, yaitu untuk etilen sendiri, etilen ini merupakan zat yang mudah terbakar, merupakan molekul planar yang memiliki jarak 0,134 mikrometer dengan ikatan karbon perantara yang sangat reaktif dan
terdapat reaksi polimerisasi. Untuk klorin, klorin ini adalah gas yang sangat reaktif dan juga merupakan oksidator kuat. Namun klorin ini merupakan gas yang tidak mudah terbakar, memiliki afinitas elektron tinggi dan memiliki keelektronegatifannya yang tinggi. Untuk etilen diklorida, pirolisis etilen diklorida ini terjadi pada rentang suhu 350 sampai 515 derajat Celcius sehingga menghasilkan vinyl klorida. Dan ketika kita memanaskan etilen diklorida pada suhu 60 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer, hidrogen menghasilkan hidrogen klorida. Serta proses oksidasi terhadap etilen diklorida ini akan menghasilkan asam klorida atau HCl. Lalu ada juga sifat kimia dari produknya yaitu VCM, tahan terhadap reaksi perangkah atau reaksi hidrolisis. Memiliki kelarutan pada CCl4, ether, etil alkohol, dan pelarut organik lainnya. Bersifat tidak korosif pada temperatur dan tekanan atmosfer, dapat mengalami adisi klorinasi, dapat terdekomposisi menjadi asetilen pada temperatur lebih dari 600 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu ada produk samping dari proses pembuatan VCM ini yaitu HCl atau hidrogen klorida dengan sifat kimia itu reaksi HCl terhadap sulfur trioksida menghasilkan asam klorosulfur, proses elektrolisis HCl menghasilkan hidrogen dan klorin. Mungkin itu saja untuk pemaparan singkat mengenai pengenalan tentang VCM. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Oke, Nah, saya mau bertanya soal PVC itu apa sih? Soalnya kan kita buat PCM ini karena bahan baku dasar dari PVC. Itu biasanya kita gunakan di bidang apa? Ah, oke. Nah, jadi Leo, jadi kan VCM itu kan seperti yang tadi kamu bilang kan VCM itu adalah sebagai bahan dasar pembuatan PVC atau polyvinyl fluorida. Jadi, PVC ini nantinya akan mengalami VCM ini akan mengalami proses polimerisasi yang menghasilkan rantai panjang PVC dan kemudian akan memiliki sifat yang tahan terhadap korosi dan tahan terhadap api dan serta fleksibel. Jadi, PVC itu sendiri biasanya dapat kita temukan dalam industri pembuatan pipa atau biasanya dalam pembuatan saluran pipa air, saluran pembangunan, dan pipa irigasi serta lain-lain. Lalu juga selain itu, PVC itu juga dapat kita temukan dalam kabel listrik yang digunakan sebagai bahan pelindung untuk kabel listrik. Lalu juga ada dapat kita temukan dalam lantai vinil yang biasanya dapat kita lihat di lantai lantai rumah itu ada berbagai jenis lantai vinil. Selain itu juga PVC ini dapat digunakan untuk sebagai bahan kemasan seperti kantong plastik yang sudah saya jelaskan di eh, penjelasan saya tadi dan juga berbagai jenis kemasan lainnya. Selain itu juga dapat digunakan dalam industri otomotif. Biasanya PVC ini digunakan dalam pembuatan bagian interior dan eksterior mobil seperti panel, pintu, jok, dan trim. Lalu selain itu ada juga PVC ini juga dapat digunakan dalam industri medis. Biasanya dalam pembuatan selang infus, kateter, ataupun peralatan medis lainnya. Mungkin itu aja sih, Leo. baik, terima kasih. Kalau Jennifer ada yang mau ditanya? Nah, izin bertanya, kalau untuk etilen itu kan untuk dibuat menjadi etilen dari klorida. Mau tanya dong, bagaimana cara etilen itu dapat dipolimerisasikan sehingga menjadi etilen diklorida? Makasih. Oke. Nah, jadi kan untuk pembuatan VCM ini kan bahan bakunya etilen dan juga klorin sehingga nanti ketika akan diproses melalui proses klorinisasi langsung dan akan menghasilkan mungkin akan menghasilkan EDC atau etilen klorida. Nah, etilen itu nanti akan dapat dipolimerisasikan dengan cara memutuskan ikatan perangkapnya dan kemudian bergabung dengan molekul etilen yang membentuk molekul yang lebih besar pada tekanan dan
temperatur tertentu sehingga nantinya etilen itu akan membentuk etilen diklorida. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram alir untuk proses produksi VCM atau vinyl klorida monomer. Jadi, dalam pembuatan VCM diperlukan bahan baku berupa EDC. EDC itu merupakan etilen diklorida. Nah, jadi pada langkah awal proses produksi VCM akan dibentuk dulu senyawa EDC tersebut. Nah, EDC itu dapat dibentuk melalui dua metode, yaitu pertama ada metode direct chlorination atau klorinasi secara langsung. Terus yang kedua itu ada oxychlorination atau oksiklorinasi. Nah, pada metode direct chlorination ini ada bahan umpan yang dimasukkan yaitu berupa etilen dan gas klorin dimasukkan dalam sebuah reaktor yang kita sebut juga sebagai reaktor klorinasi. Nah, pada reaktor klorinasi ini terjadi reaksi yang eksotermik, di mana maksudnya adalah terjadi pelepasan panas dari sistem ke lingkungan. Karena dia reaksi eksotermik, maka dibutuhkan chilling supaya gunanya apa? Untuk mengontrol suhu pada reaktor agar tidak terjadi overheated dan beresiko terjadinya ledakan. Nah, reaksi yang berlangsung ini dalam pembentukan etilen dan klorin itu dibutuhkan energi pembentukan sebesar min 180 kJ per mol. Nah, dapat dilihat ini merupakan reaksi yang terjadi pada reaktor klorinasi. Tadi yang diumpankan tidak terlihat FeCl3-nya karena FeCl3 ini atau ferrichloride ini merupakan katalis yang terdapat pada reaktor, sehingga gunanya adalah untuk mempercepat reaksi klorinasi. Dapat dilihat bahwa FeCl3 akan bereaksi dengan gas klorin membentuk FeCl4Cl. Nah, FeCl4Cl ini akan bereaksi juga dengan etilen membentuk FeCl3 dan ClCH2CH2Cl. Nah, ClCH2CH2Cl ini merupakan komponen dari EDC. Nah, jadi dari metode direct chlorination sendiri yang terjadi pada reaktor klorinasi ini, suhu operasi yang diperlukan itu berkisar 75 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm. Nah, setelah dihasilkan EDC dari reaktor ini, akan dialirkan EDC-nya itu ke dalam sebuah tangki penampungan EDC yang nantinya akan dalam tangki ini menampung juga EDC hasil dari oksiklorinasi dan EDC dari hasil recycle VCM purification. Itu adalah proses yang terjadi secara direct chlorination. Nah, metode yang kedua untuk menghasilkan EDC itu ada oxychlorination. Pada metode oxychlorination ini terjadi dengan adanya umpan seperti udara yang mengandung oksigen, HCl hasil recycle dari VCM purification, dialirkan juga ke dalam reaktor oxychlorination itu adalah reaktor fixed bed. Nah, dan juga ada bahan baku yang lainnya ada etilen. Dan reaksi yang berlangsung adalah seperti yang terlihat, di mana C2H4 etilen ditambahkan dengan 2HCl asam klorida dengan 0,5 mol oksigen akan membentuk EDC dan juga produk sampingnya ada H2O. Oh ya, tadi dari reaksi yang direct chlorination itu juga dihasilkan produk sampingnya atau byproducts itu berupa TCE atau 1,2 trichloroetan. Nah, kembali lagi pada reaksi oksiklorinasi. Pada reaksi oksiklorinasi itu terjadi pada reaktor fixed bed dengan suhu operasinya itu sekitar 300 derajat Celcius. 300 derajat Celcius dan tekanan operasinya itu 14 atm. Nah, pada reaksi yang terjadi ini akan terjadi konversi sebesar 96% dari reaktan menjadi produk. Dengan hasil EDC-nya itu mencapai 93% kemurniannya. Kemudian,
produk sampingnya dalam oksiklorinasi ini juga dihasilkan trikloretan dan juga kloral. Nah, jadi setelah hasil EDC dari oxychlorination ini terbentuk, dia juga akan dialirkan ke dalam sebuah tangki penyimpanan, yaitu tangki EDC tadi. Nah, EDC yang dari tangki ini yang mengandung berbagai byproducts dan juga kontaminan lainnya akan dilakukan pemurnian atau EDC purification. Setelah ditampung dalam sebuah tangki EDC, EDC tersebut kemudian akan dilakukan purification, di mana dapat dilihat bahwa, maaf, mouse-nya apakah kelihatan ya? Nah, jadi Kelihatan kok, kelihatan. dari tangki EDC ini nantinya dia akan dipompakan menuju ke bagian menara destilasi, karena pemurniannya itu akan dilakukan dalam menara destilasi untuk memisahkan produk-produk samping seperti trikloretan dan senyawa lainnya agar didapatkan EDC yang lebih murni. Setelah dilewatkan dengan menara destilasi untuk dimurnikan, EDC yang telah murni tersebut kemudian akan dilakukan tahapan pirolisis atau thermal cracking yang beroperasi di reaktor furnace. Dapat dilihat di sini. Nah, pada reaktor furnace tersebut, EDC-nya itu akan direaksikan. Pada proses ini, reaksi yang terjadinya itu adalah reaksi pemisahan antara hidrogen, klorin dari rantai EDC, sehingga dihasilkan nanti pembentukan VCM dan HCl sebagai produk sampingnya. Nah, rasio yang didapatkan itu adalah 1:1 antara VCM dan HCl yang dihasilkan nanti. Kemudian pirolisis atau perangkahan termal, pada proses ini EDC dapat menghasilkan vinyl klorida. Kemudian pirolisis ini terjadi pada reaksi yang endotermik, yaitu pada membutuhkan derajat entalpinya itu 71 kJ per mol. Nah, di dalam tangki EDC, tangki pirolisis ini sendiri, itu terdapat 4 bagian utama. Ada bagian radiasi, bagian konveksi, bagian kejut, dan bagian tumpukan. Pada bagian radiasi juga disebut sebagai firebox, yang berisi tabung, pembakar, dan lembaran tabung. Panas yang dibutuhkan untuk reaksi endotermik dapat disuplai oleh pembakaran dari bahan bakar di dalam firebox burners itu. Nah, EDC dalam bentuk uap nantinya akan dikonveksikan pada reaktor furnace melalui tub-tub yang terdapat dalam reaktor untuk mengalami proses preheating. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan panas sisa yang terdapat dalam flue gas, sekaligus mengurangi bahan atau beban panas reaktor untuk menjalankan reaksi, sehingga energi yang dibutuhkan itu sedikit. Nah, suhu operasi dari reaktor furnace-nya itu dapat beroperasi pada suhu 480 derajat Celcius hingga 650 derajat Celcius dengan tekanan 20 atm. Dan nanti konversi yang didapatkan itu merupakan kualitas VCM yang sebesar 99% dengan yield 95%. Sehingga VCM, EDC, dan HCl dapat dihasilkan. Nah, pembakaran dalam reaktor furnace juga dihasilkan oleh pembakaran gas alam dengan udara dengan menggunakan burner. Hasil pembakaran dari bahan bakar ini adalah flue gas pada suhu 1600 derajat Celcius pada seksi radiasi. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mekanisme reaksi pembentukan vinyl klorida melalui tahapan pirolisis yang terbagi atas 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, ini dia ada tahapan inisiasi, propagasi, dan tahapan terminasi yang merupakan mekanisme rantai dalam halogenasi. Nah, jadi pada tahap inisiasi ini, EDC-nya itu akan diuraikan menjadi senyawa ClCH2, CH2Cl. Yang dimaksud dengan tahapan inisiasi ini adalah
tahapan dalam pembentukan radikal bebas. Berikut akan saya sampaikan bagian radikal bebasnya, pembentukan radikal bebas. Nah, jadi awal mulanya ini EDC, strukturnya seperti ini, yaitu akan diubah menjadi bentukan Cl, C, C, Nah, jadi ikatan antara C dengan Cl-nya nantinya akan dilepas sehingga terbentuk radikal bebas C yang memiliki satu elektron bebas dan juga unsur Cl yang terpisah menghasilkan satu radikal bebas juga atau satu elektron bebas sehingga terbentuk dua radikal bebas pada proses ini. Kemudian untuk tahapan propagasi itu maksudnya adalah dari yang produknya itu memiliki satu radikal bebas dan di bagian reaktannya juga satu radikal bebas sehingga di masing-masing bagian reaksi mau baik reaktan maupun produk itu dia membentuk satu radikal bebas. Nah, pada tahap inisiasi dan propagasi ini dibutuhkan energi panas untuk membantu pembentukan radikal bebas tersebut. Karena pembentukan radikal bebas itu memerlukan energi, bisa berupa energi panas maupun energi cahaya. Kemudian pada tahap terminasi ini, dia merupakan tahapan radikal destruction atau pemecahan radikal. Jadi radikal bebas yang terbentuk pada tahapan inisiasi dan propagasi itu akan digabungkan atau dihilangkan radikal bebasnya sehingga terbentuklah CH2 tambah HCl, di mana ini merupakan produk VCM-nya dan ini merupakan produk HCl yang merupakan produk samping. Nah, selanjutnya setelah melewati tahapan mekanisme halogenasi, terbentuklah VCM dan HCl. Namun VCM dan HCl-nya ini masih mengandung kontaminasi, sehingga produk keluaran dari furnace itu VCM, HCl, dan juga masih ada sisa EDC yang tidak bereaksi. Keluar pada reaktor furnace pada suhu kurang lebih 590 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk mencegah pembentukan kok, produk furnace harus segera didinginkan sehingga produk dilewatkan dalam heat exchanger dan vaporizer. Selanjutnya produk VCM akan terpisahkan EDC-nya saat divaporasikan. Nah, pada produk VCM-nya akan dialirkan menuju quench tower atau bagian pendinginan sebelum kemudian akan dilakukan pemisahan lagi untuk melakukan pemurnian VCM yang masih mengandung EDC. Setelah itu, tahapan pada bagian VCM ini, VCM purification terjadi dalam ranah ini di mana ada menara destilasi sebagai media untuk pemisahannya. Nah, tahapan pemurnian ini akan menghasilkan produk hasil reaksi agar diperoleh kemurnian yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Produk reaktor yang sudah diturunkan suhunya diumpankan dalam kondensor parsial dan separator. Kemudian akan dipisahkan fase gas HCl dari fase cairnya. Fase cairnya itu ada VCM, EDC, dan TCE. Nah, hasil atas separator itu berupa fase gas.
yang akan dilewatkan pada expander untuk diturunkan tekanannya menjadi 1,5 atm, sehingga suhunya turun menjadi 32,44 derajat Celcius, lalu akan diumpankan ke dalam absorber pada tekanan 1 atm dan suhu 35 derajat Celcius, sehingga dihasilkan nanti larutan HCl dengan konsentrasi 33%. Nah, HCl ini akan di-recycle ke bagian mekanisme tadi yang oksiklorinasi. Nah, selanjutnya si VCM yang masih harus dimurnikan itu akan dilanjutkan ke Quench Tower sebagai bulan, sedangkan sisa umpannya itu ke dalam kolam destilasi. Umpan destilasi dialirkan ke expander untuk diturunkan tekanannya menjadi 6,5 atm, sehingga suhunya turun menjadi 63,99 derajat Celcius. Hasil bawah sperator diumpankan ke VCM dan EDC. Nah, produk utamanya VCM itu keluar dari bagian hasil atas dengan kemurnian 99,% Nah, nantinya akan ditampung dalam sebuah tangki VCM. Nah, dan EDC akan dialirkan dari sperator itu di bagian bawah untuk kemudian pada tekanan 35 derajat Celcius dan 6,3 atm, dia itu akan dilewatkan pada T-valve untuk di-recycle ke bagian tangki recycle pada awal proses tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai alur proses dari pembentukan VCM. Nah, jadi Cin, mungkin ini aku mau nanya sih. Jadi, gimana ya cara menghilangkan byproducts dan reaksi pembentukan klorinasi langsung yang tadi udah kamu jelaskan seperti TC itu gimana dimurnikan dari EDC yang diinginkan? Gimana caranya? Oke, jadi cara memurnikan EDC dari byproducts-nya itu adalah dengan memisahkannya itu berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia dari komponen-komponen yang terkandung dalam EDC yang terkontaminasi tersebut atau yang masih kurang murni. Jadi contoh pemurnian EDC dari air itu dapat diperoleh dengan melewatkan EDC tadi ke dalam vaporizer untuk dilakukan proses evaporasi. Nah, kemudian contohnya lagi seperti TCE tadi dapat dipisahkan dengan cara didestilasikan melalui 2 tahapan destilasi yang berlangsung dalam dua menara destilasi. Jadi sifat pemisahan dari TCE, air, dan byproduct lainnya itu dapat dilakukan karena memiliki titik didih yang cukup jauh, sehingga media separator itu seperti vaporizer dan destilasi itu cocok untuk digunakan. Ya. Oke, terima kasih. Izin bertanya, aku juga mau nanya di soal bagaimana EDC yang terdiri atas 3 produk yang dihasilkan, yaitu pada reaksi klorinasi langsung, oksiklorinasi, dan EDC recycle itu dapat diolah menjadi VCM tadi kan. Dan pemurniannya bagaimana? Jadi kan tadi dari diagram alir ini kan dapat terlihat bahwa dari proses oksiklorinasi itu dihasilkan EDC. Dari direct chlorination itu dihasilkan EDC juga. Terus EDC recycle dari hasil pemurnian VCM itu juga menghasilkan EDC. Nah, jadinya EDC yang dihasilkan itu kan berarti memiliki banyak campuran atau kandungan yang membuat EDC ini kurang murni. Jadi sebelum dilakukan tahapan selanjutnya untuk pembentukan VCM, EDC itu harus diolah dulu atau dimurnikan dulu dari berbagai macam produk samping yang dapat kita anggap sebagai kontaminannya. Caranya itu adalah sama seperti tadi yang Meita tanyakan itu dengan cara dilakukan pemurnian EDC sendiri. Sebelum itu EDC-nya ditampung dulu ya dari 3 tahapan ini, ditampung dalam sebuah tangki EDC. Nah, baru dia nanti akan dilakukan pemurnian dengan cara evaporasi tadi, dengan cara destilasi juga.
Dapat dilihat bahwa dalam bagian ini terlihat bahwa hasil dari EDC purification-nya itu di atas itu terdapat like ends, terus di bawah terdapat happy ends. Di mana like ends-nya ini memiliki komponen yang memiliki titik didih yang rendah atau volatil sifatnya. Makanya dia di alur di atas dihasilkannya dalam bentuk gas. Nah, kemudian yang heavy ends-nya itu terdiri dari senyawa-senyawa yang kurang volatil atau memiliki titik didih yang lebih tinggi sehingga hasilnya itu diproseskan melalui alur bawah ini. Nah, EDC yang siap untuk dipakai dalam proses pembentukan VCM itu adalah EDC yang telah berhasil dimurnikan. Nah, jadi EDC yang keluar dari menara destilasi itu nanti akan dialirkan lagi ke bagian pirolisis. Nah, itulah harus dilakukan pemisahan tadi menggunakan evaporasi dan menggunakan destilasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai spesifikasi alat yang digunakan selama proses berlangsung yang merupakan lanjutan dari alur proses yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Nah, dimulai dari storage bahan baku. Jadi, ada beberapa langkah tadi, ada beberapa tahap yang digunakan dalam proses cracking etilen diklorida menjadi VCM atau vinyl klorida monomer. Jadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap penyimpanan atau storage, terus ada tahap preparasi bahan baku, lalu ada tahap reaksi dan tahap separasi dan purifikasi. Yang pertama kali ini ada tangki. Nah, di dalam storage ini atau bahan baku penyimpanan bahan baku EDC fase cair yang telah diproduksi itu disimpan dalam tangki C1 ini. Yang berfungsi untuk menampung bahan EDC selama 7 hari. Nah, tabung ini terbuat dari stainless steel yang memiliki kemampuan beroperasi pada suhu 30 derajat Celcius, ada tekanan 1 atm dengan tipe silinder vertikal. Kemudian dari tangki ini dipompakan menggunakan pompa 01. Nah, di sini juga ada tangki 2, tangki 1 dan tangki 2. Di mana tangki 2 dengan spesifikasi untuk menyimpan produk VCM dengan ini ke stop ya share-nya. Enggak, lanjut. Oke. Dengan tangki yang kedua dengan fungsi untuk menyimpan produk VCM yang berbahan stainless. Kemudian dipompakan lewat pompa 1 yang fungsinya untuk mengalirkan fluida cair dari tangki penyimpanan ke mixer. Jenis pompa ini menggunakan jenis sentrifugal. Kemudian dari pompa dimasukkan ke dalam mixer 1 yang fungsinya yaitu untuk mencampurkan bahan baku dengan arus recycle dengan tipe silinder vertikal dengan head dan bottom berbentuk tori spherical. Nah, jenis pengaduk yang digunakan dalam mixer ini menggunakan blade turbine impeller dengan 6 buah blade dan 4 buah baffle. Bahan yang digunakan dalam mixer ini yaitu stainless steel SA24 grade tipe 430. Kemudian dari mixer dipompakan lagi menggunakan pompa 2. Dari pompa 2 dipompakan ke heat exchanger 1, yang dimana fungsinya heat exchanger 1 ini untuk menaikkan suhu feed atau suhu umpan sebelum masuk ke vaporizer. Nah, tipe heat exchanger ini cell and tube heat exchanger yang berbahan carbon steel. Kemudian dari HE1 masuk ke reaktor 1. Yang reaktor 1 ini spesifikasi alatnya dengan fungsi untuk tempat terjadinya reaksi thermal cracking dari etilen diklorida menjadi VCM, HCl, dan asetilen.
tekanan di reaktor ini 18 atm dengan suhu yang masuk yaitu 633 Kelvin dan suhu yang keluar 863,779 Kelvin. Fase yang digunakan dalam reaktor ini untuk fase gas dengan bahan kromium nikel alloy. Lalu dari reaktor 2 kemudian dilanjutkan ke dalam HE2 yang dimana fungsi HE2 yaitu untuk menaikkan suhu umpan sebelum masuk ke reaktor ke dalam reaktor. Yang di mana tipe HE2 ini cell and tube heat exchanger dengan bahan karbon steel juga. Di mana mempunyai suhu yang masuk 591 derajat Celcius, kemudian dan keluar dengan suhu yang lebih rendah yaitu 500,4 Celcius. Kemudian dari HE2 dilanjutkan ke dalam vaporizer 1 atau V1 yang dimana spesifikasi alat untuk V1 untuk berfungsi untuk menguapkan feed sebelum masuk reaktor dengan tipe double pipe exchanger dengan bahan stainless steel. Temperatur yang masuk di sini yaitu 200 Celcius dan keluar dengan 260 Celcius. Kemudian dari vaporizer dilanjutkan ke Q1 atau quencher. Nah, spesifik quencher ini untuk apa? Fungsinya untuk mendinginkan produk keluaran reaktor dengan tipe silinder vertikal dengan alas bawah kerucut. Tipe temperatur untuk quencher ini dia masuk 385 derajat Celcius dan keluar pada suhu 265 derajat Celcius. Dari quencher kemudian dilanjutkan ke dalam kondensor 1. Ini. Nah, di dalam kondensor 1. Jadi 1. Dalam kondensor 1 fungsi kondensor ini untuk mengondensatkan hasil quencher. Bahannya stainless steel. Suhu yang masuk dalam kondensor yaitu 538 derajat Celcius dan suhu keluarnya 403 derajat Celcius. Dengan luas transfer panas 586 feet kuadrat. Lalu dari kondensor 1 dilanjutkan ke S1 atau separator. Di sini kita untuk memisahkan feed liquid dan vapor. Separator ini juga berjenis vertical knockout drum dengan bahan high alloy steel. Dengan laju alir cairnya 1,9420 feet dengan laju alir gas 24,16 feet kubik per second. Dari separator kita mengacu dan merujuk ke bagian atas. Dari separator 1 kemudian diekspansikan dengan ekspansi 1, kemudian masuk ke dalam absorber. Karena absorber 1, fungsi absorber ini yaitu untuk menyerap HCl dengan jenis pack tower dengan bahan stainless steel. Digunakan stainless steel ini supaya tidak korosif karena HCl bersifat korosif dan asam. Kemudian dari absorber 1 ini sudah habis, berarti dari separator 1 tadi yang atasnya sudah selesai. Kemudian kita melihat dari separator bagian bawah yaitu HE3. HE3 dengan spesifikasi alat dengan fungsinya untuk menurunkan suhu feed sebelum masuk menara distilasi ke dalam reaktor. Nah, tipe dari HE sendiri cell dan tube heat exchanger biasa dan bahannya menggunakan karbon steel SA376. Di sini temperatur yang masuk karena tadi untuk menurunkan suhu feed atau suhu umpan sebelum masuk ke menara distilasi, suhu yang masuk tadi 130,21 derajat Celcius dan keluar dengan 65 derajat Celcius. Kemudian dari HE1 dipisahkan, di sini ada splitter menuju menjadi 3 cabang, tapi kita lanjut ke
prosesnya. Dari splitter ini juga lanjut masuk dengan ke ekspansi 2. Jadi terjadi ekspansi di sini sehingga didorong masuk ke dalam menara destilasi 1. Dalam menara destilasi 1 fungsinya yaitu untuk memisahkan produk hasil atas PCM dari EDC dan TCE. Tipenya Shift Tray Tower dengan bahan karbon steel. Di dalam menara destilasi ini mempunyai puncak dengan temperatur 316 Kelvin dengan tekanan 6,4 atm dan dasarnya 431 Kelvin dan tekanan 6,6 atm. Dari menara destilasi 1 kita melihat ada dari lapisan atas atau hasil yang diuapkan. Jadi masuk ke dalam kondensor 2. Dari kondensor 2 sendiri lalu diteruskan ke HE4. E4 di HE4 ini fungsinya untuk menurunkan suhu produk sebelum masuk tangki produk PCM ke dalam reaktor dengan tipe cell and tube heat exchanger dengan bahan carbon steel. Temperatur yang masuk di dalam HE4 ini 42,87 derajat Celcius, kemudian keluar dengan 35 derajat Celcius. Dari HE4 kemudian disimpan ke dalam tangki 3. Tangki 3 ini fungsinya sendiri untuk menyimpan produk HCl dengan tipe tangki dengan bahan Hastelloy C 276. Sini temperaturnya mempunyai derajat 27 derajat Celcius dengan tekanan 6,3 atm dan fase cair. Kapasitas tangkinya sendiri 4.648 feet kubik dengan panjang tangki 19 meter dan diameter 3 meter. Kemudian kita merujuk pada bagian bawah destilasi. Bagian bawah destilasi di sini ada pompa. Pompa 4 dialirkan untuk menuju reboiler 1. Reboiler 1 ini fungsinya sendiri untuk menguapkan hasil bawah keluaran menara destilasi 1. Dan jenisnya cell and tube. Dan bahan yang digunakan dalam reboiler ini yaitu stainless steel. Kemudian dari reboiler masuklah ke tangki 5. Tangki 5 ini sendiri untuk menyimpan dari hasil pompaan pompa 5. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan spesifikasi alat.